antara orang awam dengan orang khawas, bahkan khawasul khawas, ini akan berbeda tingkatannya. Semisal kalau para dokter itu hanya mengetahui hal-hal yang lahiriah saja. Jadi apa yang mereka temukan dalam ilmu kedokteran, jadi misalnya hakikat roh, mereka pun tidak akan tahu hakikat yang sesungguhnya. Jadi ada pernyataan bahwa orang kalau mengetahui sejati dari keberadaannya, dari dirinya sendiri, dari jati dirinya, maka dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Atau dengan kata lain, orang yang tahu siapa dirinya, maka akan tahu siapa Tuhannya. Ya, ini berarti harus kembali pada masing-masing individu. Dia harus menyadari bahwa sebagai hamba itu sangat lemah, sedangkan Allah itu amat kuat dan perkasa. Sebagai hamba itu fakir, ya, tak punya apa-apa, sedangkan Allah maha kaya raya. Hamba itu berada di jalan yang mengkhawatirkan, bahkan kesesatan dan kehancuran, seandainya tidak diberi pertolongan, diberi petunjuk, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya ilmu yang nanti diberikan kepada orang-orang tertentu pilihannya. Demikian pula ada nur, ya, ada asrar, ya, sir, ya, ada warid-waridat dan sebagainya. Atau istilah lain, ada kemakrifatan tertentu yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Ibarat kalau anak kecil itu masih menemukan apa yang ada pada panca indera mereka. Jadi apa yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, itulah responnya. Beda kalau sudah dewasa, akalnya sudah sempurna, maka akan bisa menjangkau pemikiran-pemikiran yang luas. Jadi bisa berangan-angan yang jauh ke depan. Dan ini pun orang-orang umum, ya, hanya sebatas pemikiran-pemikiran yang jangkauan akal ini tentu ada batasnya. Ada di balik semua itu, ya, ini hal-hal yang merupakan misalnya musyahadat, ya, misalnya hal-hal yang sifatnya urusan Allah, ya, amrun rabbani, di alam-alam gaib, mungkin di antaranya kemakrifatan, mungkin ada warid, ya, ada nur dan sebagainya.
Jadi masing-masing orang di sisi Allah ini punya hal yang tersendiri, ya. Ada makom-makom tersendiri, ada derajat yang berbeda-beda. Bahkan nanti ada ya pengetahuan yang hanya diketahui oleh Allah saja, makhluknya tidak tahu. Mungkin ada hamba-hamba tertentu, misalnya para nabi rasul diberitahu, yang lainnya tidak. Nanti ke bawah lagi para aulia, para wali-walinya ini ada yang diberitahu, yang lainnya tidak. Jadi ada tingkatan-tingkatan, ada hal-hal yang berbeda tentunya. Jadi kalau tadi anak kecil itu hanya bisa merasakan mahsusat saja, apa yang dipanca indera saja. Jadi kalau sudah dewasa akan menemukan makulat, yakni yang bisa diangan-angan, dipikir secara mendalam. Nah, kalau untuk orang awam sebatas itu saja. Untuk orang-orang yang khusus, orang-orang pilihan akan menemukan musyahadat. Jadi hal-hal yang disaksikan di alam yang tentunya dibalik takbir, dibalik hijab-hijab. Sekian, wallahu a'lam.